Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah Sistem Sosial Budaya dan Politik yang bertema Aspek Sosial dan Struktur Masyarakat Indonesia. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan perkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Gusniva Resi, nomor BP 2010 83105 dari jurusan Ilmu Politik. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Diva Gasani dari jurusan Ilmu Politik. Saya di sini sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Harisa Kurnia Alhaq, nomor BP 1009 dari jurusan Ilmu Politik. Di sini saya sebagai penyaji. Sekian perkenalan dari kami. Langsung saja untuk memulai presentasi yang akan dibacakan oleh rekan saya Risa selaku penyaji. Waktu dan tempat dipersilahkan Risa. A. Aspek statis sistem sosial atau struktur sosial. Struktur sosial merupakan hubungan-hubungan yang terus bertahan, teratur, dan terpola di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Struktur sosial merupakan aspek statis dari sistem sosial. Ciri-ciri struktur sosial. 1. Mengacu pada hubungan-hubungan sosial pokok yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat, memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang kemungkinan besar dilakukan secara organisatoris. 2. Mencakup semua hubungan sosial antara individu-individu pada saat tertentu. 3. Merupakan realitas sosial yang bersifat statis atau kenyataan yang membeku, sehingga dapat dilihat kerangka tatanan dari berbagai bagian tubuhnya yang berbentuk struktur. 4. Merupakan seluruh kebudayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang teoretis. Secara singkat, struktur sosial dapat didefinisikan sebagai tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas. Perangkat unsur-unsur sosial yang menunjuk pada suatu ketenaran perilaku sehingga dapat memberikan bentuk sebagai suatu masyarakat. Struktur sosial juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial karena aturan disiplinnya berasal dari dalam kelompok sendiri. Maka, perlakuan pengawasan dalam kelompoknya cenderung lebih mudah untuk dapat diterima sebagai kepentingan sendiri. B. Aspek dinamis atau proses sosial. A. Proses sosial merupakan aspek dinamis dari kehidupan masyarakat, di mana di dalamnya terdapat suatu proses hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Proses hubungan tersebut berupa interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terus-menerus. Berikut adalah pendapat para ahli mengenai proses sosial. 1. Menurut Surjono Dirjo Sisworo, mengartikan proses sosial sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. 2. Menurut Gilin dan Gilin, proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat apabila perorangan dan kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut. 3. Menurut Adam Nasution, proses sosial adalah rangkaian human action yang merupakan aksi dan reaksi atau challenge dan respon di dalam hubungan satu sama lain. B. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Hubungan antara satu orang atau lebih melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing. Kontak sosial dibedakan atas dua macam, yaitu kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung. Dalam kontak sosial dapat terjadi hubungan yang positif maupun negatif. 2. Komunikasi sosial. Dalam komunikasi dapat terjadi banyak sekali penafsiran terhadap perilaku dan sikap masing-masing orang yang sedang berhubungan.
adanya komunikasi, maka sikap dan perasaan di satu pihak atau sekelompok orang dapat dilihat dan dipahami oleh pihak lain. Proses sosial atau hubungan timbal balik tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk. 1. Kerjasama. Suatu bentuk proses sosial ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. 2. Persaingan. Suatu usaha dari seseorang untuk mencapai sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Kegiatan ini didorong oleh sedikit banyaknya motivasi. 3. Pertentangan. Bentuk persaingan yang berkembang secara negatif, artinya di satu pihak bermaksud untuk mencelakakan atau paling tidak berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan. 4. Akomodasi. Cara menyelesaikan pertentangan antara dua pihak tanpa menghancurkan salah satu pihak sehingga kepribadian masing-masing pihak tetap terpelihara. C. Perbedaan pengertian sistem sosial dan struktur sosial. Sistem dan struktur sosial. Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen sosial. Elemen-elemen sosial itu terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam sistem sosial, terdapat individu-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi sehingga tercipta hubungan-hubungan sosial. Keseluruhan hubungan sosial tersebut membentuk struktur sosial dalam kelompok maupun masyarakat yang akhirnya akan menentukan corak masyarakat tersebut. Di dalam setiap sistem sosial dijumpai bermacam-macam kedudukan, baik yang diperoleh secara turun-temurun dengan usaha sendiri, maupun kedudukan yang diberikan sebagai penghargaan dari lingkungan sendiri. Sedangkan peran atau role adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Menurut Selo, Sumarjan mengacu pendapat Talcott Person, unsur-unsur dalam suatu sistem sosial itu paling sedikit terdiri atas 4 subsistem. 1. Subsistem kebudayaan menghasilkan kebudayaan kebendaan, sistem ilmu pengetahuan, dan sistem nilai budaya atau adat istiadat. 2. Subsistem sosial. Subsistem sosial ini menghasilkan nilai-nilai norma-norma dan kaidah-kaidah sosial yang melekat dalam setiap perilaku manusia. 3. Subsistem kepribadian. Subsistem kepribadian menghasilkan corak perilaku manusia sebagai akibat interaksi sosial dan sosialisasi yang terus-menerus. 4. Subsistem biologis. Subsistem biologis ini berkenaan dengan perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Struktur sosial mencakup susunan status dan peran yang terdapat di dalam satuan sosial, ditambah nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur interaksi antar status dan peran sosial. Di dalam struktur sosial terdapat unsur-unsur sosial seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Struktur merujuk pada pola interaksi tertentu yang kurang lebih tetap dan mantap, yang terdiri dari jaringan relasi-relasi sosial hierarkis dan pembagian kerja serta dilandasi oleh kaidah-kaidah peraturan-peraturan dan nilai-nilai sosial budaya. Setiap manusia terkait dengan struktur masyarakat di mana ia menjadi anggotanya, artinya setiap orang termasuk ke dalam satu atau lebih kelompok kebudayaan, lembaga sosial, pelapisan sosial, kekuasaan, dan wewenang yang terdapat di dalam masyarakat. Unsur-unsur struktur sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam suatu masyarakat yang tertata dalam suatu struktur yang cenderung bersifat tetap. Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat itu diharapkan dapat berfungsi dengan baik, sehingga akan tercipta suatu keteraturan, ketertiban, dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. 1.
adanya pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh para anggota masyarakat yang berfungsi sebagai alat analisis dari anggota masyarakat. 2. Adanya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dijadikan sebagai patokan dan pedoman bagi anggota masyarakat dalam bertingkah laku. 3. Adanya kedudukan dan peranan sosial yang mengarahkan pola-pola tindakan atau perilaku warga masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar dengan nama lengkap, nomor BP, dan kelompoknya masing-masing.